Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kali ini Anda bersama saya Ismi Nadila. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan informasi yang inspiratif. Tentunya di Inspirasi Pagi. Mengenai pendanaan dengan fintech kini mulai digemari masyarakat. Tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, namun juga untuk kebutuhan properti dan yang lainnya. Nah, salah satu platform yang dikenal adalah Dana Syariah Indonesia yang memberikan berbagai fasilitas yang pastinya menarik. Untuk membahasnya lebih jauh, kira-kira seperti apa ya fasilitas yang ditawarkan oleh Dana Syariah Indonesia. Dan sekarang juga kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Yanuarto Alamsyah. Beliau sebagai Direktur Bisnis PT Dana Syariah Indonesia. Baik, selamat pagi Pak, apa kabar nih Pak? Selamat pagi Mbak Ismi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Yanuarto, biasa dipanggilnya apa nih Pak, biar kita akrab nih? Saya biasa dipanggil Toto, lebih mudah. Oke, baik, saya manggilnya Pak Toto ya Pak ya? Iya. Oke, Bapak Toto, sesuai dengan tema kita ya Pak ya, cara mudah mendapatkan pembiayaan properti di Dana Syariah nih Pak. Untuk menjelaskannya lebih dasar dulu, kira-kira apa sih Pak itu Dana Syariah tersebut? Oke, baik. Ini rasanya acaranya tepat ya, Inspirasi Pagi. Mudah-mudahan semangat di pagi hari ini bisa memberi inspirasi nih buat masyarakat melalui acara ini ya. Oke, mungkin sekitar 5 tahun atau bahkan 7 tahun yang lalu, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan juga pemerintah berusaha mengembangkan satu sistem keuangan baru Mbak Ismi. Jadi sistem keuangan baru ini sifatnya melengkapi dan juga menguatkan keseluruhan bangunan sistem keuangan Indonesia kita, khususnya dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan. Kita tahu Indonesia ini ada sekitar 17.000 kepulauan dan masyarakat kita tersebar nggak hanya di Jakarta aja atau Pulau Jawa saja, tapi banyak di pelosok-pelosok Indonesia nih. Yang mungkin secara akses mereka ke dalam sistem keuangan di perbankan ataupun multifinance itu agak sulit untuk mereka mendapatkan pembiayaan karena mereka jauh di pelosok sana. Nah, kita tahu dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi internet, dengan Internet of Things, kita sekarang mendapatkan banyak kemudahan nih sekarang. Coba bayangkan sekarang kita bisa dengan shopping secara digital, secara online, duduk aja di sofa, kita browsing aja dari gadget handphone kita bisa beli barang. Nah, kenapa nggak bisa kita lakukan dengan pembiayaan untuk dapat kredit ataupun pinjaman? Nah, sebetulnya dengan Dana Syariah Indonesia dan juga teman-teman di luar sana yang kita sebut fintech atau financial technology atau disebut juga peer-to-peer financing, kita memberikan akses itu Mbak Ismi. Nah, di situ DSI atau Dana Syariah Indonesia ada buat masyarakat. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah, untuk produknya ini apa saja nih Pak? Oke, kalau kita kembali lagi kepada produk ya, jadi sebetulnya kita ini ada di tengah-tengah. Jadi Dana Syariah Indonesia itu sebagai penyedia platform atau tadi yang saya sebut peer-to-peer financing, di sisi sebelah satu sisi kita itu ada yang namanya pendana atau lender. Kemudian di sisi lain ada pihak yang disebut peminjam atau pihak yang membutuhkan uang. Nah, untuk produk kita yang buat memberikan pinjaman tadi atau kita sebut lender atau pemberi pinjaman, itu mereka bisa menempatkan uang mereka ke dalam proyek-proyek perumahan yang kita tawarkan di platform ataupun di aplikasi kita ataupun di website kita. Nah, mereka tinggal browsing, kemudian hanya dengan 1 juta rupiah saja mereka bisa menempatkan dana mereka di proyek yang ingin mereka biayai. Nah, coba deh, mungkin sekarang kalau Mbak Ismi mau invest gitu ya, ataupun mungkin mau naruh uang,
itu kira-kira kalau di deposito ataupun di tabungan berapa persen tuh Mbak Ismi ya? Kalau untuk persennya saya kurang tahu pasti ya Pak, pasti ya. Cuman Mungkin tabungan sekitar mungkin hanya 1% ya kalau iya, tabungan benar, ya, iya. lebih kecil mungkin dari 1%. Betul. Atau kalau kita lihat di obligasi pemerintah yang ditawarkan baru-baru ini mungkin sekitar 5-6%. Nah, sebetulnya dengan model pembiayaan yang kita tawarkan, khususnya dengan pembiayaan perumahan ataupun properti, imbal hasil yang bisa potensial didapatkan oleh pendana ataupun orang yang menaruh dana itu cukup tinggi, Mbak. Oh, baik. Karena kita tahu nih di Indonesia ini ada kebutuhan rumah yang sangat besar. Dan orang-orang yang membutuhkan pembiayaan kita ini adalah para pengembang, para developer, dan juga para pembeli rumah. Nah, kalau di perumahan ini ada primary sama secondary market. Nah, primary market atau pasar primer di perumahan ini, kalau developer membangun rumah, menjual rumah, itu imbal hasil yang mereka dapatkan itu cukup tinggi. Karena apa? Ada backlog housing ataupun kebutuhan rumah yang cukup tinggi yang mesti dipenuhi oleh para pengembang rumah ini. Bayangkan sekitar 15 juta setahun kurang lebih, dan ini angkanya cukup stabil dari tahun ke tahun. Dan pertumbuhan kebutuhan rumah itu sekitar mungkin hanya sampai 16%, dan di sisi lain developer hanya bisa memberikan 4% dari kebutuhan rumah yang diminta. Baik Pak, berarti jika pembicaraan tersebut itu kira-kira mengapa nih Pak secara bisnis atau Dana Syariah ini fokus pada pembiayaan properti? Ya, tadi yang sebagaimana saya jelaskan, karena kebutuhan rumahnya tinggi dan juga dari kemampuan pengembang perumahan itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan rumah yang tinggi ini, maka demand dari rumah ini tinggi sehingga menciptakan potensi imbal hasil yang cukup tinggi nih buat para pendana. Jadi bayangkan saja kalau di primary housing market atau tadi ya kebutuhan rumah primer itu pengembang bisa mungkin mendapatkan hasil imbal hasil sampai 30%. Oh iya. Jadi kalau ditawarkan nih kepada pihak yang menempatkan dana di kita, yang ingin meminjamkan kepada para pengembang itu, maka imbal hasil yang mereka dapatkan juga cukup tinggi gitu. Baik, nah berarti selanjutnya nih Pak, dari sisi produk pendanaan ini, apa saja keuntungan atau kelebihan menjadi pendanaan di Dana Syariah? Oke, kalau dari sisi pendana, karena tadi yang saya sebutkan ya, bahwa mereka bisa menempatkan dana hanya dengan 1 juta rupiah, dan juga mereka bisa melakukan top up ataupun penambahan dana dengan jumlah yang sama, maka ini tidak memberatkan nih buat para pegawai, bahkan mahasiswa, ibu-ibu, kemudian mungkin orang-orang di masyarakat sana yang hanya punya dana kecil yang ingin mereka kembangkan nih dalam bentuk penempatan dana. Sekali lagi kita bukan reksadana ya, jadi kita jangan disalahartikan, kita adalah peer-to-peer financing ataupun kita pihak yang memperantarai tadi antara orang yang punya dana dengan yang membutuhkan dana. Baik Pak, itu cukup sangat menarik, kita jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi. Baik, tadi sudah mendengarkan bersama mengenai tema yang sangat amat menarik dan kita melanjutkan lagi nih Pak. Ya, perbincangan mengenai yang ada dua sisi ya Pak ya. Berarti ya, sisi betul. selanjutnya yaitu bisa jelaskan nih Pak, produk Dana Syariah dari sisi penerimaan pembiayaan. Nah, mungkin bisa jelaskan. Oke, baik. Tadi kita membahas tentang dari pemberi dana ya. Sekarang yang menerima dana atau yang menerima pembiayaan. Nah, dari 3 kelompok nasabah ataupun masyarakat yang kita biayai, itu kita bisa lihat bahwa tadi ada satu pengembang, bahwa mereka itu adalah perusahaan ataupun bahkan individu, developer atau pengembang perumahan yang membutuhkan modal untuk bisa membangun rumah, baik dalam bentuk klaster ataupun perumahan dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua dari konsumen akhirnya. Ya. Jadi siapa itu mereka? Yaitu orang-orang, mungkin bahkan Mbak Ismi sendiri, ataupun bisa jadi teman-teman kita di luar sana, yang ingin membeli rumah. Atau bahkan mungkin mereka sudah punya rumah, ingin melakukan renovasi nih di rumahnya. Ataupun mungkin ingin menambah bangunan tambahan di atas tanah yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga,
kita juga melihat ada satu value chain ya, berupa toko material. Jadi kalau kita lihat ekosistem perumahan Indonesia ini, tentunya kita tidak boleh melupakan orang-orang yang mengusahakan penyediaan bahan-bahan bangunan. Nah, ini semua kita coba layani, Mbak Ismi. Jadi produk-produk kita ini menyasar kepada 3 segmen ini. Oke, baik. Berarti dari produk-produk layanan tersebut nih Pak, bisa dijelaskan apa kelebihan dan perbedaannya dengan produk pembiayaan sejenis lainnya? Ya, betul. Jadi tadi yang saya jelaskan bahwa kita ini di peer-to-peer financing berusaha untuk melengkapi lembaga keuangan yang sudah ada. Teman-teman di perbankan, teman-teman di multi finance, kita coba bantu nih buat mereka masyarakat yang masih susah untuk akses secara fisik nih untuk mendapatkan pembiayaan. Misalnya tadi untuk dana atau pembiayaan yang kita sediakan buat pengembang atau developer. Nah, kebanyakan developer ini ada developer kelas menengah atau kalau kita lihat seperti UKM lah, usaha kecil menengah. Ya. Nah, mereka mungkin secara administratif belum ada laporan keuangan, tapi secara usaha atau bisnis itu mereka sehat. Jadi mereka udah punya nih perputaran uang, kemudian perputaran persediaan rumah mereka, stok mereka. Yang sebenarnya lebih akurat kalau kita lihat misalnya pada saat kita menganalisis permohonan pembiayaan mereka, kita melihat rekening korannya, bukan laporan keuangan. Ya. Nah, seringkali karena persyaratan yang mungkin secara administratif cukup ketat di perbankan ataupun di multi finance, mereka nggak bisa menyediakan laporan keuangan ini. Ini mereka bisa masuk ke kita. Ataupun mereka nanti pada saat masalah legalitas pertanahan, secara sertifikat mereka belum bisa pecah atau belum bisa bagi-bagi sertifikatnya kepada unit-unit rumah. Oke, kita Pak. bisa Berarti terima tuh kalau induknya. misalkan kita membicara mengenai mitigasi resiko, itu bagaimana Pak? Berkaitannya dengan dana yang dikelola dan disalurkan oleh dana syariah pada proyek-proyek properti yang lainnya. Betul tuh, ini pertanyaan bagus nih. Karena apa? Kalau kita lihat di fraud ya, penyelewengan ataupun kriminalitas lah yang dilakukan oleh orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab di industri perumahan, itu biasanya mereka memainkan masalah legalitas. Nah, ini akhirnya apa? Masyarakat yang ingin membeli atau menginvestasikan dana mereka di proyek perumahan itu seringkali jadi tertipu gitu. Nah, kita punya tim yang memang turun ke lapangan untuk memastikan bahwa si developer atau pengembang ini secara legalitas itu memang baik. Dan mereka juga menggunakan dana yang tadi disampaikan oleh masyarakat kita sebagai pendana itu digunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan lain gitu ya. Karena kita memang ini pendiri kita ini adalah orang-orang rumahan developer. Berarti kalau misalkan ingin mendapatkan pembiayaan dari dana syariah, itu bagaimana Pak cara mengajukannya? Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa kita berusaha memberikan akses semudah mungkin. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita seperti membeli online saja. Tinggal duduk, siapkan gadget yang punya kamera, siapkan identitas, KTP, dan sudah nanti tinggal online di aplikasi kita, kemudian tinggal ambil foto dengan ID-nya, nanti masuk ke dalam sistem kita punya tim yang akan mengakses dan melakukan KYC atau Know Your Customer. Nah, jadi prosesnya mudah, tidak perlu datang secara fisik ke kantor, cukup hanya dengan menggunakan teknologi online ataupun internet. Wah, ini sangat menarik sekali ya Pak ya. Oke, tapi untuk segmen selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Asriman sebagai developer properti. Tapi jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini dan di Inspirasi Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi. Dan kali ini saya ingin mengundang Bapak Asriman Tanjung sebagai developer properti dan praktisi bisnis properti. Silakan Bapak untuk bergabung bersama kami. Dan perbincangan kali ini akan lebih menarik lagi dan lebih seru lagi ya, karena di sini sudah bersama Bapak Asriman. Dan tentunya pembahasan yang saya ingin bahas yaitu terkait sebagai developer properti dan praktisi bisnis properti, ini apa nih pandangan Bapak Asriman tentang adanya pembiayaan properti? Ya,
Menurut saya ini sangat bagus sekali ya, karena kita sebagai pengembang mendapatkan alternatif lain pembiayaan. Ya. Nah, di mana selama ini pembiayaan yang ada itu dari perbankan, ya, multi finance. Nah, tapi secara umum kita ini dari pengembang lebih ke perbankan, ya, dalam bentuk KPR, KYG untuk developer, ya, kemudian kredit konstruksi gitu. Ya. Nah, tetapi memang selama ini tidak semua pengembang, tidak semua developer properti yang bisa mengakses itu. Karena berbagai alasan. Ya mungkin saja penilaian banknya developer ini nggak layak nih, ya, kena sebab apapun ya. Bisa jadi mungkin pemula, laporan keuangannya belum ada, proyeknya atas nama pribadi orang per orang saja, bukan PT. Ya. Karena bank itu kan mensyaratkan badan hukum bekerja sama dengan mereka. Nah, jadi kalau perorangan belum. Nah, saya melihat dengan adanya DSI, Dana Syariah Indonesia, mengakomodir kondisi itu, ya, pada developer perorangan gitu ya. Kemudian tadi sudah disebutkan Pak Toto gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Oh iya, baik. Dan kira-kira nih Pak, apa yang menjadi daya tarik dan kelebihan dari pembiayaan yang ditawarkan oleh Dana Syariah bagi bisnis properti yang dikembangkan oleh Pak Asriman sendiri? Ya, kalau daya tariknya begini. Pertama saya lihat prosesnya cepat, ya, dari pengalaman saya itu prosesnya cepat. Jika persyaratannya dipenuhi, itu nggak lebih dari sebulan. 3 minggu lah rata-rata itu sudah mendapatkan pembiayaannya. Dan itu pembiayaannya langsung 100%. Ya, beda dengan perbankan. Kalau perbankan bertahap, ya sekian persen dulu, 20% dulu, kemudian dilihat prestasi kerja. Setelah dilihat prestasi kerja, kemudian diakses lagi oleh banknya, dilihat lagi nih, benar nggak sudah dipakai uangnya untuk membangun. Nah, kemudian baru diajukan lagi, turun lagi uangnya. Nah, kalau DSI ini 100% dulu. Saya 100% semuanya di drop di awal. Nah, sehingga kalau developer itu ada bermasalah di cash flow, butuh uang gitu kan. Nah, bisa dengan adanya bantuan dari DSI ini bisa bergerak lagi tuh proyeknya. Nah, itu mungkin kemudahannya ya. Kemudian dari sisi penjualan bagaimanapun juga kita ini di dua sisi ya, kita perkembangkan produknya, rumahnya, kemudian pemasarannya konsumen. Nah, konsumen ini juga nanti ada juga produknya dari Dana Syariah. Ya mungkin juga dengan skema yang lebih mudah atau lebih enteng, lebih fleksibel dibanding perbankan. Nah, ini sangat membantu bagi kita developer. Oke Pak, berarti menurut Pak Asriman sendiri nih Pak ya, bagaimana prospek bisnis properti di Indonesia ke depannya setelah ada alternatif yang sudah tadi Bapak perbincangkan itu? Ya, secara umum ke depannya ya, saya bicara secara umum dulu tentang bisnis properti ini akan lebih baik dari 2022, itu dulu. 2023 akan lebih baik dari 2022. Ya. Pertama ya, COVID sudah selesai ya. Betul. Alhamdulillah COVID sudah selesai. Kemudian BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 4,5 sampai 5,3%. Nah, itu cukup bagus ya, cukup bagus sekali, dan itu akan berimbas ke bisnis properti yang tetap akan lebih baik dari 2022. Nah, dan kemudian kondisi Indonesia ini yang masih banyak sekali angka backlog ya. Backlog itu kekurangan penyediaan rumah. Sekarang dari data statistik saja itu ada 12,71 juta orang yang butuh rumah tetapi tidak memiliki rumah. Nah, ini peluang kita di pengembangan properti, dan diharapkan di Dana Syariah Indonesia bermain di area itu, ya, bisa membantu masyarakat dalam memiliki rumah. Dan kemudian tidak hanya masyarakatnya, juga dari sisi kita sebagai developer. Oke Pak, berarti kalau misalkan Pak Asriman sendiri nih Pak, harapan Bapak untuk Dana Syariah itu apa nih Pak? Nah, harapan saya Dana Syariah ini lebih berkembang lagi ke seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa sentris ya. Karena orang butuh rumah itu kan bukan di Jawa saja. Betul. Masih banyak lagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan rumah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua ya. Nah, sekarang mungkin baru beberapa persen ya. Nah, kedepannya ya saya harapkan ya Pak Toto lebih berkembang lagi ke seluruh Indonesia. Itu harapan saya ke depannya. Sehingga DSI ini lebih bermanfaat untuk kemajuan bangsa ini. Ya, berarti untuk Pak Toto nih Pak ya, untuk pemirsa TV One yang ingin bergabung untuk mengajukan pembiayaan properti itu seperti apa nih Pak? Oke, baik. Tadi bagaimana saya sampaikan bahwa kita membuka diri dengan semudah-mudahnya nih buat masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan. Buat para pengembang, kami sangat mengharapkan partisipasinya untuk menggunakan layanan kami. Siapkan dokumen-dokumen legalitas yang kita butuhkan, khususnya untuk menunjukkan bahwa proyek yang sedang dikembangkan ini memang berjalan. Kemudian yang kedua juga nanti
kita bisa berjumpa karena kita nanti perlu melihat proyeknya. Jadi mungkin bisa mengundang kita, nanti bisa menghubungi kita nih, nanti ada nomornya ya di tayangan ini yang bisa dihubungi melalui customer service kami. Jadi mungkin itu aja, simple aja sih Mbak. Oke, baik. Dan untuk Pak Toto sendiri nih Pak, untuk dana syariah sendiri apa nih target dan harapan ke depannya? Ya, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asriman bahwa kita ingin memperluas cakupan pelayanan penyediaan perumahan di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga tadi yang sebagaimana disampaikan di awal, kita adalah bagian dari ekosistem peer-to-peer financing ataupun fintech yang sifatnya melengkapi lembaga keuangan yang sudah ada. Jadi kita bukan kompetitor, tapi kita memberikan akses yang lebih luas pada masyarakat sehingga mudah-mudahan akses masyarakat kepada permodalan, pembiayaan itu akan lebih baik di masa depan. Baik, dan itu sudah menjadi satuan untuk makin praktis gitu ya. Betul. Untuk pemirsa yang ingin bergabung dengan Dana Syariah bisa menghubungi nomor call center yang di bawah sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Toto dan Pak Asriman yang sudah berbincang langsung bersama saya dan sampai bertemu lagi di Inspirasi Pagi berikutnya.